Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama saya, Fenty Novianti, dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Kabar pertama Tribuners, kejahatan di Pringsewu Lampung capai 664 kasus selama 2023. Kejahatan di Kabupaten Pringsewu Lampung mencapai 664 kasus selama 2023. Hal tersebut berdasarkan data yang disampaikan dalam konferensi pers akhir tahun 2023 di Polres Pringsewu Lampung pada Minggu 31 Desember 2023. Kepala Polres Pringsewu Lampung, AKBP Beni Prasetya mengatakan kejahatan yang ada tersebut terbagi dalam 3 kategori. Dia menguraikan kejahatan konvensional jumlahnya mencapai 583 kasus. Kejahatan konvensional menjadi yang tertinggi dengan jumlah presentasinya sebesar 87,8%. Kejahatan transaksional mencapai 78 kasus atau 11,7%. Dia melanjutkan jumlah tindak pidana kriminalitas selama tahun 2023 mencapai 491 kasus, sementara pada 2022 mencapai 285 kasus. Kemudian pada penyelesaian kasus di tahun ini menjadi yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Pada jumlah tersangka tahun ini berjumlah 219 orang. Tersangka pria tahun 2023 ini berjumlah 208, sedangkan perempuan ada 11 orang. Beralih ke kabar selanjutnya Tribuners, Polres Pesisir Barat musnahkan ratusan botol miras hasil razia tahun 2023. Polres Pesisir Barat melakukan pemusnahan terhadap ratusan botol miras hasil razia yang dilakukan sepanjang tahun 2023. Pemusnahan ratusan botol miras tersebut dilakukan dengan cara digilas menggunakan alat berat di halaman Mako Polres Pesisir Barat pada Minggu 31 Desember 2023. Kapolres Pesisir Barat AKBP Ali Syahendra mengatakan sepanjang tahun 2023 pihaknya telah melakukan razia miras dan berhasil mendapatkan barang bukti sebanyak 201 botol miras dan 30 liter miras jenis tua. Pemusnahan botol miras tersebut disaksikan oleh jajaran Forkopimda Pesisir Barat Lampung. Kapolres Ali Syahendra mengimbau kepada masyarakat pesisir barat Lampung agar tidak mengonsumsi minuman keras, sebab mengonsumsi minuman keras dapat membahayakan kesehatan bagi diri sendiri. Selain itu juga bisa berpotensi menimbulkan tindak pidana kejahatan lainnya. Kapolres juga menambahkan sepanjang tahun 2023 pihaknya telah menahan sebanyak 206 orang yang melakukan tindakan kejahatan. Dari jumlah tahanan itu, sebanyak 12 tahanan kasusnya masih dalam proses penyidikan dengan rincian 4 tahanan Polsek Bengkunat dan 6 tahanan Satreskrim serta 1 tahanan Sat Narkoba Polres Pesisir Barat. Dalam konferensi pers akhir tahun 2023, Polres Pesisir Barat juga menyampaikan beberapa inovatif yang telah dilakukan pihaknya. Pertama yakni pembentukan turis polisi dengan tujuan memberikan pelayanan khusus terhadap wisatawan asing di wilayah hukum Polres Pesisir Barat. Selanjutnya pembentukan Poddar Kamtipmas, di mana pembentukan kelompok ini bertujuan untuk menampung dan memfasilitasi keluhan masyarakat. Dikatakannya dalam menjalankan tugas kepolisian, pihaknya sangat menyadari butuh dukungan ulama untuk mencegah aksi radikalisme. Polisi terapkan skema satu arah urai kemacetan di area pesisir Pesawaran Lampung. Skema satu arah atau one way diterapkan apabila terjadi kemacetan di pesisir Kabupaten Pesawaran Lampung. Hal tersebut dikatakan Kasat Lantas Polres Pesawaran AKP Martoyo kepada Tribun Lampung pada Minggu 31 Desember 2023. Menurut Martoyo, diperkirakan pada hari ini sampai tahun baru besok akan terjadi kepadatan arus lalu lintas. Kepadatan tersebut berasal dari arus lalu lintas dan masyarakat yang mendatangi destinasi wisata di Pesawaran. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Polresta Bandar Lampung untuk rekayasa jalan. Sebaliknya, dari arah jalan wisata akan melaksanakan one way dari Simpang Koboy, Sari Ringgung dan juga Ketapang. Sedangkan untuk jalan lintas barat, arus lalu lintas tidak terlalu mengalami kepadatan. Kemudian kendaraan dari arah Kabupaten Pringsewu akan dialihkan ke Simpang Kogop untuk mobil-mobil kecil. Sedangkan untuk mobil besar tetap akan diarahkan ke Jalan Raden Gunawan dan juga ke Miling.
Martoyo melanjutkan pihaknya menyiapkan sebanyak 128 personel yang ditempatkan di pos pengamanan. Pada operasi Lilin Krakatau 2023 ini, pihaknya tidak melakukan penindakan hukum atau gakum. Bagi masyarakat yang akan berwisata dilarang menggunakan mobil bak terbuka, pickup ataupun truk. Pantauan udara, Polda Lampung pastikan arus lalu lintas Bandar Lampung Bakauheni lancar. Polda Lampung memastikan pantauan arus lalu lintas dari Bandar Lampung melalui udara terpantau lancar. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah Astutik mengatakan pihaknya memastikan pantauan arus lalu lintas dari Bandar Lampung menuju ke Pelabuhan Bakauheni aman terkendali. Ia mengatakan dirinya bersama pilot AKP Danang, kopilot Bribtu Agung dan teknisi Bribka Danang melakukan pemantauan langsung arus lalu lintas akhir tahun 2023. Artinya, tidak ada penumpukan kendaraan dan tidak ada kepadatan di sana. Ia mengatakan kondisi di Pelabuhan Bakauheni sudah dikelilingi dari sisi-sisi kapal, kemudian tempat parkiran, arah pintu masuk naik kapal, dan terlihat masih dalam situasi lancar. Kemudian juga tertib dan tidak ada kepadatan kendaraan di sana. Mantan Kapolres Kota Metro ini mengimbau pengemudi mempersiapkan diri dengan kondisi fit. Kemudian juga kendaraan dipersiapkan termasuk juga kelengkapan surat menyuratnya. Kabar berikutnya, Tribuners, 12 tewas tertabrak kereta api tahun 2023, PT KAI di Frame 4 Tanjung Karang gencar kampanye keselamatan. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang mencatat 12 tewas tertabrak atau tertemper kereta api selama 2023. Eksekutif Vice President PT KAI di Frame 4 Tanjung Karang Januri mengatakan sebanyak 12 orang tewas karena tertabrak kereta api, baik di perlintasan dan juga di jalur. Seusai kegiatan kampanye keselamatan perlintasan sebidang yang digelar di JPL nomor 12 Jalan Untuk Suropati Kota Bandar Lampung hari ini. Pada tahun 2022 juga terdata 14 orang tewas, di perlintasan 5 orang dan di jalur sebanyak 9 orang. Menurutnya kasus kecelakaan kebanyakan terjadi diakibatkan pengemudi yang terburu-buru, mengantuk ataupun tidak berhenti. Ia berharap pengendara untuk menengok ke kiri dan kanan sebelum melintas di perlintasan kereta api. Di dalam undang-undang tersebut, pada perpotongan sepidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Dia mengingatkan kepada masyarakat bahwa pintu perlintasan hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api, termasuk juga mengamankan bagi yang menggunakan kendaraan di jalan raya. Beralih ke kabar terakhir, Tribuners, libur Natal dan Tahun Baru, jumlah pengunjung Puncak Mas naik hingga 60%. Libur Natal dan Tahun Baru, Puncak Mas mencatat kenaikan pengunjung hingga 60% dibandingkan dengan hari biasanya. Manajer Puncak Mas Alin Saltar mengatakan, namun kenaikan jumlah pengunjung ini tidak sebanyak tahun lalu. Alin memprediksi jumlah pengunjung tidak sebanyak tahun lalu karena saat ini ada banyak tempat wisata lainnya. Alin melihat kebanyakan pengunjung yang datang ke Puncak Mas adalah pengunjung dari Lampung, Palembang, dan juga Jakarta. Khusus tanggal 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2024, Puncak Mas menaikkan harga tiket masuk dari Rp20.000 menjadi Rp30.000 per orang. Di tanggal 31 Desember 2023 ada organ tunggal dan kembang api untuk merayakan tahun baru. Selain itu juga di Puncak Mas juga ada fasilitas yang bisa dinikmati pengunjung, yakni sepeda gantung dengan tarif Rp30.000 dan city tour helikopter dengan tarif Rp750.000 untuk 8-10 menit terbang. Tak hanya itu, di Puncak Mas juga ada rumah kayu dan rumah pohon yang bisa digunakan pengunjung secara gratis. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Rovianti. Ikuti terus perkembangan berita lainnya ada di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.